بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan syarah atau penjelasan kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kita akan melanjutkan tentang perkataan para imam salaf mengenai cara memahami sifat-sifat Allah, dan pada kesempatan ini kita akan membahas perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ibnu Qudamah mengatakan qala al-imamu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi nama asli dari Imam Asy-Syafi'i itu Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan amantu billahi wa bima jaa 'anillah wa ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa-apa yang datang dari Allah. Apa-apa yang datang dari Allah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Itu yang datang dari Allah. Jadi kita beriman dengan Imam Syafi'i menyatakan bahwa dia beriman dengan Al-Quran yang datang dari Allah ala muradillah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa Al-Quran itu memiliki makna yang dikehendaki oleh Allah, dan beliau beriman dengan Al-Quran itu sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah. Kenapa beliau menekankan ini? Karena banyak pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah terhadap Al-Quran. Maka beliau mengucapkan ini. Wa amantu bi Rasulillahi wa bima jaa an Rasulillah. Dan aku beriman dengan Rasulullah dan dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah. Apa yang datang dari Rasulullah? As-sunnah, hadis. Itu yang datang dari Rasulullah. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Maksudnya karena hadis itu memiliki makna, Imam Syafi'i beliau beriman dengan makna yang dikehendaki oleh Rasulullah, yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bukan pemahaman yang menyimpang dari itu. Itulah makna dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Bapak Ibu, ketika Allah ingin menyampaikan, ingin mengungkapkan kekuasaannya, maka seharusnya Allah menggunakan kata kudrah. Ya, betul-betul kekuasaan terjemahannya. Allah tidak akan menggunakan tangan sebagai gantinya. Ya. Karena kalau demikian berarti itu bukan bahasa yang mudah dipahami. Sementara Al-Quran itu Allah mengatakan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang
jelas, yang terang. Kalau tangan, sementara yang dimaksudkan di dalam ayat, yang dimaksud tangan di situ adalah kekuasaan, berarti itu bukan bahasa Arab yang jelas. Itu bahasa Arab yang rumit, susah untuk dipahami. Sementara Allah juga berfirman, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, wahai Muhammad. Bahasa yang mana? Bahasa yang beliau biasa gunakan sehari-hari, bahasa yang fasih. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka dapat mengambil pelajaran. Sehingga kalau perkataan tangan, yad, tangan di situ dalam bahasa Arab yad, ditakwil menjadi kekuasaan, maka ini adalah bahasa yang rumit dan bertele-tele dan susah untuk diambil pelajaran darinya. Padahal hikmah dari Al-Quran tadi adalah la'allahum yatadzakkarun, agar bisa diambil pelajaran dari Al-Quran tadi. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah, yaitu sesuai dengan teksnya. Kita biarkan seperti apa teksnya. Dan bagaimana dengan konteks Nabi Muhammad SAW? Mana perkataan yang beliau maksudkan? Apakah bahasa beliau penuh dengan kiasan? Tidak. Ya, tidak, karena Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikra, yaitu Al-Quran, agar kamu menjelaskan, litubayyina, agar kamu menjelaskan. Tentu itu dengan bahasa yang jelas. Tidak bisa disebut menjelaskan kalau dengan bahasa yang bertele-tele dan banyak kiasannya. Itu bahasa yang sangat jelas untuk manusia bisa memahami. Dan juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis. Beliau mengatakan, innama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu haditsan law addahu al-'addu la ahsahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan hadis yang apabila seseorang ingin menghitung perkataan Nabi, pasti dia bisa menghitung. Kenapa? Lantaran jelasnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dihitung katanya, kemudian bisa diambil informasinya, dibuat perhitungan matematis, bisa. Saking jelasnya. Demikianlah Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan. Jadi ketika Nabi mengatakan innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, itu sangat jelas maknanya. Ditambah pula ada taukid di depannya, innallaha, sesungguhnya Allah itu yanzilu, turun. Jadi yang turun itu Allahnya, bukan rahmatnya. Seandainya yang dimaksud adalah rahmatnya, maka bahasa Nabi ini bukanlah bahasa yang jelas. Demikianlah seharusnya kita memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan zahirnya, kecuali kalau ada indikasi bahwa makna zahirnya tidak bisa diterapkan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berkomentar apa yang terkandung di dalam perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i ini, yaitu adalah sebagai berikut. Al-imanu, yang pertama, al-imanu bima ja'a 'anillahi ta'ala fi kitabihil mubin ala ma aradahu Allahu min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Yang pertama yaitu beriman dengan apa yang datang dari Allah Ta'ala
di dalam kitabnya yang terang, yang mubin. Di kitab Allah itu terang, sesuai dengan yang Allah kehendaki, tanpa menambahi, tanpa mengurangi, dan tanpa merubah, tahrif, tanpa mengubah makna. Ya. Yang kedua, al-imanu bima jaa bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Beriman dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kehendaki, ya, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah, tanpa menambahi, tanpa mengurangi, tanpa mengubah maknanya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil wa ahli tamthil. Di dalam perkataan Imam Syafi'i ini terdapat bantahan terhadap ahli ta'wil dan ahli tamthil. Lianna kulla wahidin minhum lam yu'min bima jaa'a 'anillahi wa rasulih ala muradillahi wa rasulih. Karena sesungguhnya ahli ta'wil dan ahli tamthil, mereka tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Jadi ahli ta'wil, ahli tamthil, mereka memahami Al-Quran dan hadis tidak sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Fa inna ahlat ta'wil naqasu. Karena sesungguhnya ahli ta'wil dia mengurangi apa? Mengurangi dalam menetapkan sifat Allah. Kenapa? Karena dia takut kalau ditetapkan sifat tangan pada Allah berarti seperti makhluk. Itu pikiran mereka, sehingga mereka tidak mau menetapkan sifat tangan pada Allah. Itu yang dimaksud, bukan tangan tapi kekuasaan diganti dengan itu. Kenapa? Karena mereka takut. Akibatnya apa? Akibatnya mereka kurang dalam penetapan nama Allah. Wa ahli tamthil zadu. Sedangkan ahli tamthil dia menambahi di dalam menetapkan nama Allah. Apa penambahannya? Penambahannya mereka tambahkan Allah itu punya tangan seperti makhluk. Seperti makhluk ini tambahannya. Ya, sehingga mereka menambahi daripada yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, berlebihan dalam menetapkan sifat Allah. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan wa ala hadza darajat salafu wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhum. Dan di atas metode inilah para salaf berjalan dan imam-imam khalaf. Siapa itu imam khalaf? Imam yang dari generasi setelah salaf, berjalan di atas metode yang tadi, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Kulluhum muttafiquna 'alal iqrari wal imrari wal itsbat. Semua mereka bersepakat atas atau untuk mengakui dan membiarkan begitu saja. Artinya tidak mempreteli ayat tadi, tidak mengganti-ganti maknanya. Membiarkan sebagaimana adanya, wal itsbat, dan menetapkan sifat Allah tadi sesuai dengan teks tadi. Jadi diakui, kemudian dibiarkan sebagaimana adanya dan ditetapkan sebagaimana adanya. Lima warada minas sifat. Mengakui, membiarkan sebagaimana adanya, menetapkan apa-apa yang datang yang berupa sifat
fi kitabillahi, di dalam kitab Allah, wa sunnati rasulihi, dan dalam sunnah rasulnya, min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, tanpa melakukan takwil. Kemudian Syekh Al-Utsaimin mengomentari perkataan ini, beliau mengatakan alladzi daraja alaihi salafu fi sifati huwa al-iqraru wal itsbatu lima warada min sifatillahi ta'ala fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrud li ta'wilihi bima la yattafiqu ma'a muradillahi wa rasulih. Jalan yang ditempuh oleh para salaf mengenai sifat-sifat Allah adalah mengikrar atau mengakui dan mengisbat dan menetapkan untuk hal-hal yang berupa sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa melakukan takwil terhadapnya dengan makna yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah sangat jelas penjelasan dari Imam Syekh Al-Utsaimin. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya kalau kita memahami sifat Allah sebagaimana datang ayatnya, sebagaimana datang hadisnya, perkataannya imanilah demikian. Ya, kita imani demikian, kemudian kita akui, kita biarkan sebagaimana teksnya itu, kemudian kita tetapkan sesuai teks hadis dan ayat yang ada, ya, tanpa mengotak-atik maknanya. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.